Jadi mungkin buat adik-adik di sini kalau dengerin, kalau misalnya mau maju, ya itu nggak boleh apa ya, lama-lama di zona nyaman. Oke. Gitu ya. Karena itu pelajaran penting nih, pelajaran penting. Nah, jadi banyak orang itu nggak bisa sukses atau nggak bisa lebih maju lagi karena dia merasa udah di zona nyaman gitu loh. Ngapain sih? Sekarang udah cukup gitu loh. Tapi kalau yang prinsip saya dari dulu ya, karena memang saya bukan dari keluarga yang cukup mampu ya, jadi apa ya, saya kebiasaan kalau sudah di zona nyaman bentar, saya harus dobrak lagi kayak gitu. Karena saya ngerasa kayak potensinya itu masih bisa digali. Lagi di channel NN Talk, ya masihlah tetap dengan Nurdin dan Novi. Itulah namanya NN Talk, Dokter Daniel. Ya, apa halo. kabar dok? Baik. Dokter yang luar biasa ya. Estetik dan andrologi. Iya. Kenapa dok? Kok Apanya? di andrologi? Androloginya dulu apa estetiknya dulu? Androloginya dulu dong. Di bawahnya apa? Di belakangnya Dokter Daniel. Dulu awalnya estetik dulu. Oh, estetik dulu. Silakan. Urut aja ya. Oke. Jadi awalnya jadi dokter estetik tuh terpaksa sih sebenarnya. Jadi nggak ada terpaksa. Jadi nggak punya keinginan sama sekali untuk jadi dokter estetik. Apalagi kan dulu kalau misalnya untuk para dokter, kalau misalnya jadi dokter estetik tuh capnya negatif gitu. Jadi jadi ada dua. Yang pertama dokter estetik tuh dicap matre gitu loh. Karena kan kesannya kayak cari uang, bisnis gitu kan ya. Yang kedua itu kayak image-nya itu kayak bodoh gitu loh. Jadi yang jadi dokter estetik itu adalah orang-orang atau dokter umum yang tidak keterima ke spesialis sehingga mereka jadi dokter estetik gitu loh. Bahkan dulu waktu kita kuliah kalau misalnya namanya mahasiswa kan masih bercanda ya. Jadi bercandanya itu pasti kayak ngilok-ngilokno itu kayak jadi lu nanti pasti jadi dokter estetik nih gini. Jadi kesannya itu kayak jadi dokter estetik tuh nggak banget gitu loh. Paling bawah lah kastanya. Iya paling bawah lah, kastanya paling bawah lah ya. Jadi dulu tuh cita-citanya pingin jadi penyakit dalam. Gitu. Jadi dan apa ya? Saya ngerasa waktu itu kan cukup pede ya, maksudnya rajin belajar pokoknya pingin jadi penyakit dalam. Terus sampai di satu saat saya punya teman dekat. Jadi kalau boleh cerita nih, saya punya teman dekat. Tiba-tiba teman saya itu jerawatan parah gitu. Terus sampai depresi, sampai nggak mau keluar. Kalau misalnya kita istirahat udah mau ngumpul lagi, terus kayak tiap hari nangis kayak gitu-gitu. Terus suatu saat dia bilang ke saya gini, Dan bantuin aku dong gimana caranya buatin krim atau apalah supaya ngobatin jerawat aku, dia bilang kayak gitu. Ini waktu itu kita sama-sama koas waktu itu, jadi masih belajar kedokteran ya. Terus dari sana aku pulang, buka buku, terus minta uang sama mama waktu itu, minta uang 100.000. Terus aku beli 3 krim waktu itu, terus aku racik-racik sendiri, aku cobain ke temanku. Terus aku bilang gini, namanya kan Melisa, ini nggak janji ya, karena kan sebenarnya kita waktu jadi koas, kita nggak pernah dapat pendidikan dokter estetik gitu ya. Terus ya udah coba aja. Ya udah sama dia coba, ternyata dalam waktu 1 minggu 2 minggu dia mulai membaik, berkurang. Terus satu rumah sakit kan ngeliatin dia kan dulu yang dari jerawat parah, terus mulai ditanya pakai apa. Akhirnya dia bilang dikasih sama Daniel gitu. Terus lama-lama teman-teman bilang tolong bikinin krim dong buat kita kayak gitu. Akhirnya mulai dari sana aku bikin krim sendiri, terus aku jual ke mereka. Ya mulai akhirnya keterusan nih sampai lulus jadi dokter. Waktu itu ya kayak kayak sampingan gitu lah ya. Udah aku terusin, udah terlanjur jebur gitu kan. Tapi hati kecil tuh kayak ngerasa jalanku bukan di sini gitu loh. Jadi aku tetap pingin jadi penyakit dalam. Internis. Tapi mama juga nggak dukung, maksudnya udah kerja ini aja gitu loh. Tapi karena apa? Karena kan kayak ego ya, kayak kesannya ya tadi tuh lah ya, kasta terbawah lah ya. Udah sekolah angel-angel jadi kasta terbawah. Gengsi dong gitu kan. Terus akhirnya ya mulai jalanin, ya akhirnya ternyata dulu aku ngerasa kalau di bidang ini kayak semua itu kayak cari duit gitu loh. Tapi ternyata kok enggak ya. Ternyata dengan kita bantu orang, itu orang jadi lebih percaya diri, kualitas hidupnya naik. Dari sana akhirnya mulai enjoy. Awalnya merasa bahwa wah ini kasta terbawah. Nggak banget lah ya, nggak banget gitu. Iya. Ternyata banyak membantu orang yang tadi itu temennya jerawatan, ya akhirnya mencoba-coba bikin mini lab lah istilahnya kan. Terus akhirnya ternyata berhasil. Iya. Nah, gitu. Akibat keterpaksaan itu karena gengsi lah ya, kasta terbawa, pengennya ke internis, akhirnya keterusan. Iya. Jadi kalau di kedokteran itu kayak ada 4 bidang yang kasarannya kayak kasta tertinggi gitu loh. Jadi kayak obgyn,
internis, anak sama bedah gitu loh. Jadi kalau dari masuk 4 itu kayak wah keren banget gitu loh. Dan kalau dokter estetik kan kayak gitulah ya kesannya gitu. Iya sih. Oke, terus sampai sekarang ini kan profesinya masih didalemi, tetapi waktu ngambil spesialisnya apa ini? Oke, jadi waktu awalnya aku pingin jadi internis itu karena aku pingin belajar tentang hormon gitu kan. Tapi ternyata waktunya itu sudah nggak bisa bagi karena waktu itu aku juga udah berkeluarga, terus kayak kliniknya udah mulai jalan. Jadi aku cari. Jadi mulai bikin klinik ya saat itu ya? Mulai udah bikin klinik waktu itu. Jadi udah jalan 1 tahun mungkin punya klinik sendiri. Terus akhirnya aku mutusin, oke, aku tak belajar hormon, tapi yang yang aku juga bisa sambil kerja estetik nih, jadi yang bidangnya lebih kecil. Akhirnya udah aku ngelirik ke andrologi gitu, karena aku ngerasa andrologi juga masih ada hubungannya sama estetik gitu. Oke, jadi andrologi itu yang biasanya ngurusin bayi tabung gitu ya? Semestinya loh ya, Semestinya. Ternyata Enggak gitu loh. Jadi banyak orang tuh kalau tanya, dok spesialis apa? Kan pasti akan dianggap kayak harusnya kulit kelamin kan yang paling dekat sama. Nah, ternyata kok malah andrologi gitu loh. Padahal orang mindsetnya kan andrologi itu kayak dokter bayi tabung gitu loh. Padahal enggak, sebenarnya andrologi itu cabangnya banyak gitu loh. Jadi yang kepake di estetik adalah anti agingnya sama seksualnya sebenarnya. Itu kan kasarnya gini nih. Kalau perempuan udah punya rumah tangga, ya kalau dia pingin cantik terus di depan suaminya, kenapa ya? Karena salah satunya juga urusan ranjang dong ya, gitu lah. Kalau istrinya udah dirawat, suaminya nggak dirawat kan sama aja gitu loh. Jadi ya masih nyambung lah ini. Oke. Jadi di terapi hormonnya juga ya akhirnya ya. Yes. Nah, sekarang berarti prakteknya masih dua-duanya nih? Ya masih dua-duanya. Jadi memang fokusnya memang ke estetik. Cuma ya kalau ada pasien andro selama masih nyambung ke estetik ya tetap jalan. Tapi orang ngerti juga ya kalau backgroundnya andro gitu ya? Ya lama-lama ngerti. Lama-lama ngerti. Awalnya nggak ngerti. Gitu. Kliniknya boleh dikasih tahu nggak namanya apa? Namanya Fasena Beauty Clinic. Jadi di Jalan Manyar Jaya itu. Fasena Beauty Anu, Clinic di Manyar Jaya. Victory depannya? Depannya Fanta atau Victory? Depannya F. Oh iya. Fanta ya. FASENA. FACENA. Fasena. Itu dari bahasa India itu. Face ya, face. Orang kan taunya dari face, padahal sebenarnya itu dari bahasa India. Itu artinya fasana, jadi artinya story, artinya cerita. Jadi konsepnya kita itu pingin jadi kayak bagian cerita dari transformasinya orang gitu loh. Makanya kita ngambil dari katanya jadi itu. Mulai kapan tuh? Jadi awalnya mulai itu aku dari praktek pribadi itu tahun 2013. Itu baru lulus. Baru lulus. Buka praktek pribadi. Waktu itu praktek dokter umum tapi nyambi estetikan. Jadi mulai jualan krim. 7 tahun yang lalu ya. Terus 2014 mulai bikin klinik kecil-kecilan namanya Favorit waktu itu. Jadi waktu itu ngambil lahannya dari bekas salonnya mama, namanya Favorit juga. Terus akhirnya jadi Favorit mengakuisisi ya. Terus setelah itu baru rebranding tahun ini jadi Fasena. Dan rebrandingnya juga di sini di One Is waktu itu. Iya. Gitu. Barusan bulan lalu. Iya. Jadi di tempat ini. Di sini. Iya. Jadi duduknya di sini. Mengulang sejarah. Iya benar. Terus ada produksi juga ya untuk skincare. Nah, mereknya sama Fasena. Mereknya sama. Ya skincare ini sebenarnya juga kita mulai buat pikirkan setelah pandemi karena jujur waktu itu aku berpikiran seperti ini, kalau misalnya ada pandemi nanti yang pasti kedampak duluan pasti UMKM, itu yang pertama kan. Terus mindsetnya orang Indonesia itu kalau beli skincare kan harus pasti mikirnya harus skincare Korea, harus Eropa dan lain-lain gitu. Jadi aku berusaha bikin skincare Indonesia yang nggak kalah bagusnya dengan skincare luar negeri gitu loh. Jadi kenapa sih kok negara Jepang sama kayak Korea itu bisa maju? Karena mereka kan cinta produknya dalam negeri. Sedangkan orang Indonesia itu kan nggak kan, mindsetnya harus pakai produk luar negeri. Jadi kita juga mulai ajarin ke mereka, terutama anak-anak muda, jangan gengsi gitu loh. Jadi cintai produk dalam negeri itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Dan dengan bikin skincare lokal, menurut saya itu juga kayak bisa bikin semangat para UMKM lain bahwa kita bisa kok survive dari pandemi. Tapi ini kan bukan UMKM ini. Loh, UMKM loh. Kan gini. UMKM itu kan gini. Dari UMKM itu kan maksudnya gini, bukan kita produksinya awalnya juga nggak massal juga kan. Kita juga pasti ngelibatin kayak yang kita libatin tuh kayak gini. Pertama packagingnya itu kan pasti pakai produk dalam negeri juga kan. Terus kayak label-labelnya kayak gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin melibatin pengusaha-pengusaha lain gitu. Tapi aman ya, maksud saya gini, diproduksinya juga secara istilahnya
prosedur, ya. prosedur itunya lah. Ya kalau misalnya produksinya memang harus lewat pabrik, karena kan kita sudah punya nomor POM, dan kita tahu juga bikin nomor POM juga nggak gampang ya. Ngurusnya dari Januari, keluarnya baru Oktober. Gitu. Oke, sekarang saya mau terkait dengan bisnisnya nih kan. Bisnis klinik dan skincare kan di Indonesia udah banyak sekali ya. Kenapa kok masih mengarah ke klinik? Oke, karena sebenarnya itu kayak bisnis yang nggak ada matinya. Jadi gini, siapa sih nggak mau cantik? Gitu kan, ya cowok juga sama, siapa sih nggak mau ganteng sekarang gitu kan. Karena kan penampilan itu nggak hanya, mindsetnya kalau orang dulu kan, kalau cantik, kalau ganteng itu kan kasarannya buat kayak narik lawan jenis atau cari jodoh atau apa. Tapi kan sekarang nggak, semua pekerjaan mengharuskan orang tuh good looking, gitu kan. Jadi intinya sekarang semua orang pingin good looking, karena nggak masalah jodoh aja, tapi juga tentang pekerjaan gitu loh. Karena gimana orang yang good looking pasti punya privilege dalam karir. Itu pasti dong gitu kan ya. Orang yang ganteng ya apa lebih gampang cari kerja gitu kan. Ya sama. Jadi bisnis itu nggak pernah selesai sebenarnya gitu. Dan kita juga mau nunjukin bahwa kayak orang Indonesia atau dokter Indonesia itu nggak kalah kok dengan dokter Korea atau apa gitu. Jadi ya itu yang mau aku tekenin sih sebenarnya. Tapi kan kompetisinya kan juga ketat toh. Ya, kompetisinya cukup ketat, tapi yang harusnya bisa bikin survive adalah tiap orang tuh harus punya ciri khas. Jadi berarti differentiation-nya Vasena ini apa? Jadi sebenarnya gini sih, kalau dulu pertama kali, jadi saya punya, kalau Bang Dikit ngomongnya, saya punya 2 brand gitu kan. Tapi yang memang saya branding benar-benar itu adalah Vasenanya ini. Ciri khasnya adalah sebenarnya ke dokternya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ke saya nih gini ya, yang membedakan saya dengan dokter lain mungkin kalau dokter lain ngomongnya, oh ibu sudah cantik nih, ibu udah apa gini, terus atau dokter lain biasanya kan nawarin kayak, ayo bu ini biar bagus gini-gini. Kalau saya biasanya lebih ke arah, saya tanya ke pasiennya, terus nanti saya jelasin ke pasiennya, oh ini kamu nggak butuh, ini kamu yang butuh. Jadi saya bukan tipe yang kayak gold digger gitu kan, jadi bukan yang ngerok gitu kan, karena mindsetnya dokter estetik seperti itu. Terus yang kedua, saya bukan tipe dokter yang jaga jarak sama pasien gitu. Jadi saya kalau ke pasien juga ngomongnya serampangan ya toh. Kalau bilang hidungnya pesek ya pesek aja, nggak ngomong udah cukup mancung nggak gitu ya. Jadi ngomongnya juga apa adanya ya. Terus mungkin ya perlu dipermak itu. Yang diferensiasi juga mungkin gini, kalau misalnya lihat nih, ini dokternya tindian nih misalnya kayak gitu nih, atau dokternya kalau tampilannya selengean nih, ya itu juga menurut saya juga bisa untuk personal branding. Ya, identity ya. Jadi itu jalannya sudah berapa? Dari 2013 sampai sekarang? Ya. Up and down-nya ada nggak? Up and down yang justru dirasakan sebenarnya juga waktu pandemik ini. Jadi sebenarnya selama dari awal buka, ya puji Tuhan up terus gitu kan, tapi ngerasain down itu ya di tahun ini, terutama bulan Maret sampai Mei, di mana orang tuh mulai nggak keluar gitu kan ya, mulai nggak keluar rumah nih. Jadi waktu itu yang susah justru menurut saya adalah gimana kita caranya sebagai seorang pengusaha itu berbesar hati, ya kan? Intinya pemasukan berkurang nih ya. Tapi kalau misalnya semuanya berkurang pasti ya. Tapi kalau kita mengurangi jumlah pegawai atau motong gaji atau apa, jujur saya sampai hati nggak tega gitu kan. Itu menurut saya adalah pergelutan batin yang terberat saat itu gitu loh. Cuma kita juga harus nyiasati, nggak bisa dong kalau pasrah sama corona mau sampai kapan. Toh sampai sekarang nggak jelas juga kan. Jadi waktu itu kita putusin untuk mempercepat produksi skincare kita. Jadi waktu itu dipercepat, dikebut gitulah ya. Jadi dengan itu akhirnya ya ketolong gitu. Tapi kalau ngomong down-nya ya dari awal saya buat klinik semua model sendiri dan kayak ngesot-ngesot dari awal gitu loh. Jadi ya down-nya ya di awal-awal itu. Oke, berarti sebenarnya semuanya juga harus dari awal ya, meskipun sekarang sukses seperti sekarang ini. Karena ini kan kita sedang menginspirasi adik-adik ini yang mau ngambil profesi tertentu gitu ya, milih profesi tertentu. Jadi meskipun ini dokter, sudah kelihatan nih pasti di mana-mana kepake gitu, dan ternyata ketika sudah memilih satu bidang tertentu, tetap saja bahwa kita harus memulainya dari awal. Kalau boleh cerita ya, jadi kadang orang mikir gini, enak dokter Daniel mungkin punya klinik, punya apa, pasti nanti itu dibayar orang tuanya gitu kan. Pasti kan orang pasti kayak gitu, ya lu enak ngomong kayak gini, lu dibayar orang tua. Jadi aku mau jelasin bahwa aku mulai usaha dari nol, aku nggak pernah minta orang tua sama sekali. Karena memang background saya adalah dari keluarga yang bukan ya cukup makan lah kasarnya, cukup makan, cukup sekolah, bahkan dulu sekolah juga dibantu sama saudara kayak gitu kan, sekolah dokter dibantu. Terus jadi saya benar-benar mulai usaha ini dari modal 100.000 tadi. Jadi pinjam mamahnya tadi ya. Pinjam mama ya kasarannya ya. Pinjam 100.000 tadi jadi krim, jual lagi, dapat uang lagi, puter lagi sampai bisa bikin klinik. Jadi saya kalau misalnya diundang ke acara yang bikin inspirasi ke orang-orang, jadi saya mau tegasin bahwa
nggak harus kamu punya privilege dari orang tua, asal kamu mau usaha, kamu dari nol pun kamu bisa gitu. Jadi udah merasakan di awal susahnya seperti apa? Oh, udah ngesot-ngesotnya udah. Ketika kondisi pandemi ini ya biasa aja. Biasa aja gitu. Ada nggak sisi gelap dari selama merintis karir membesarkan sampai sekarang? Masa-masa di mana benar-benar waktu itu jatuh atau gimana? Oke, pernah 2019 tuh mungkin kayak tahun terberat buat saya karena waktu itu saya benar-benar sampai hampir mati ya. Oh ya? Nah, jadi pernah sampai pneumonia, sampai pasang ventilator, sampai sakitnya nggak jelas, sampai benar-benar nggak bisa kerja berbulan-bulan itu juga pernah. Tapi terkapar terus gitu? Tiduran? Jadi pernah sampai koma itu 24 jam. Terus badannya waktu itu karena kurus, pokoknya kurus, terus kayak penyakitnya juga nggak ketemu karena dokternya bilang kayak paru-paru atau apa gitu lah. Ternyata memang salah diagnosis lah kasarannya, ternyata memang kena sarafnya gitu ya. Singkat cerita itu gara-gara kayak saya terlalu kerjanya itu terlalu ngoyo gitu loh. Jadi waktu itu punya Vasena, ya namanya orang serakan ya, ingin buka lagi. Waktu itu saya buka klinik lagi namanya Natura, langsung buka 3 cabang dalam satu tahun itu. Jadi jebret-jebret di 3 kota. Dan itu saya ini orangnya perfeksionis, jadi semuanya harus saya handle sendiri. Over dong? Over, kerjaannya over banget. Jadi tidur jam 2 malam, jam 6 bangun lagi. Kayak gitu terus selama berbulan-bulan, akhirnya drop. Dan ketika drop itu berarti usaha juga tidak terhandle dengan baik dong? Jadi usaha waktu itu sempat keteteran, cuma ya dari sana saya juga belajar bahwa intinya gini nih, kita itu nggak selamanya punya kesehatan yang prima. Jadi usaha itu harus dibikin sedikit autopilot gitu ya. Jadi kalau dokternya nggak ada, kerjanya tetap jalan. Jadi dari sana saya mulai berpikir, oh ya udah saya belajar cara baru gimana sih orang-orang kayak bisnismen itu kok bisa, karena dokter itu kan profesi ya. Jadi kalau nggak ada harus dia, ke orangnya. ya kan kalau ada dia ya nggak ada pemasukan. Tapi aku belajar kayak gimana sih caranya kalau bisnismen itu ngelola usahanya gitu loh. Jadi tanpa saya pun bisnis bisa jalan. Jadi waktu 2019 waktu sakit itu justru saya belajar autopilot tuh kayak gini. Jadi klinik satunya bisa jalan sendiri. Terus aku mulai ngerancang skincare tuh sebenarnya dari 2019 itu. Yaitu titik terendahnya lah. Jadi akhirnya mulai lagi ya? Mulai lagi gitu. Jadi luar biasa perjuangannya ketika itu sakit berapa lama ya? Sebenarnya sakitnya cuma bentar. Jadi dari 2018 tuh sebenarnya sudah mulai kerasa gejala-gejalanya karena memang waktu itu kurang istirahat banget ya waktu itu. Terus 2019 tuh tiba-tiba saya nggak ngapa-ngapain, waktu itu cuma lidahnya kering. Terus ke dokter internis, waktu itu dia bilang kok kamu sesak nafas ya kelihatannya. Coba rongsen aja. Terus waktu di rongsen, saya keluar dari ruangan rongsen, tiba-tiba kolaps. Jadi kejang, katanya istri waktu itu kejang, terus sempat henti nafas, akhirnya di ventilator. Gitu. Itu cuma seminggu di rumah sakit, tapi penyakitnya nggak ketemu. Menegangkan kan? Ya, jadi ya tahu rasanya kayak ya mau mati gitu kan. Sudah kayak mau dijemput malaikat gitu ya. Sudah mimpi sampai dijemput malaikat ya. Jadi kayak di film-film tuh saya ngerasain. Jadi mimpi mau dijemput malaikat maut itu ngerasain juga. Terus gitu. Berarti pelajaran apa yang didapat dari peristiwa itu? Jadi waktu itu saya juga sadar ternyata selama ini peran saya sebagai ayah di rumah itu nggak ada gitu loh. Jadi ketika waktu saya habis sakit kan nggak bisa langsung kerja. Terus saya kan di rumah nih sering ketemu anak itu digendong nggak mau. Jadi kayak merasa saya ini orang asing. Karena selama ini kan saya nggak pernah deket sama anak. Om ya? Ya, om ya. Mungkin tetangga lah ya. Cuma numpang tidur sama mamanya gitu kan. Jadi next door. Jadi kayak mereka itu kayak nggak deket sama papanya gitu kan. Nah, mulai dari sana saya tahu, ternyata saya kerja setengah mati gitu. Tapi kalau misalnya sama keluarga aja nggak deket, ya percuma gitu loh, karena gimana kita kerja juga buat keluarga. Betul. Jadi mulai itu saya mulai spend waktu lebih banyak untuk anak-anak. Jadi hikmahnya mungkin ya itu tadi, uang juga bukan segalanya ya, meskipun semuanya juga butuh uang gitu kan. Betul. Tetap keluarga itu harus nomor 1 gitu. Jadi mulai sekarang ya lebih bekerja di balik layar lah, nggak seambisius dulu. Tapi kerja itu nggak boleh hard, tapi harus smart. Ya gitu. Tapi dengan hard juga, dengan hati juga. Hard yang ini. Bukan, jangan hard worker terus, tapi juga harus smart worker. Gitu. Tapi work with hard juga. Itu harus dong. Oke. Jadi ya luar biasa sih sebenarnya ya kan, bahwa pernah ngesot dari awal ya kan, kemudian pandemik ya itu sih biasa kan, udah ngesot mulai dari awal ya kan, mulai dari nol kan. Terus kemudian ketika sakit memulai lagi ya kan, dengan sistem manajemen yang baru. Kalau selama ini kan dokter ibaratnya suatu konsultan ya. Pasien ketemu langsung dengan dokternya, tapi sekarang sudah belajar untuk
di manajemen sehingga bisa mulai agak autopilot kan seperti itu. Nah, itu belajar manajemennya dari mana itu? Trial error. Oh, trial error. Atau ada mentor khusus gitu? Nggak ada. Jadi kan intinya gini ya, menurut saya kan manajemen di tiap bidang usaha itu kan beda-beda ya. Dan kita kalau jalanin dari nol, kita pasti tahu lah kelemahan bisnis kita itu apa gitu kan. Karena di-handle sendiri. Iya, karena di-handle sendiri. Jadi waktu itu kita juga mulai bentuk tim, jadi mulai percaya sama orang lain. Itu nggak semua dikerjain sendiri gitulah. Kalau dulu kan semuanya kerjain sendiri. Kan kalau misalnya gini nih buat adik-adik yang mungkin sudah ngambil profesi dokter gitu, berprofesi dokter, kan ada yang memilih bekerja di sebuah instansi gitu ya, memang menekuni profesinya, mendalaminya. Terus kalau yang ini kan kita kenal juga dokter dan pengusaha gitu kan ya. Itu dulu kebayang nggak waktu kecil? Enggak. Jadi dari kecil cita-citanya cuma jadi dokter yang kerja di rumah sakit, pakai baju putih, keren, kelihatan pinter. Pakai kacamata. Pakai kacamata dan pasti kaya gitu. Ya, kan mindsetnya gitu. Iya. Tapi ternyata kehidupan lebih kejam gitu kan. Nggak segampang itu gitu. Iya. Ya itu sih. Tapi ya asik sih, dokter juga sekaligus pengusaha kan. Iya. Nah, ini kan gini, ada orang yang memang ketika mengerjakan sesuatu ya udah mereka lempeng gitu aja. Tapi kan ini kayak misalnya ada temennya sakit gitu ya. Terus kok kepikirnya sampai bisa-bisanya kepikir beli ramuan terus diracik-racik sendiri itu gimana gitu tuh? Jadi sebenarnya gini sih, itu mungkin karena kayak saya ini tipe orangnya selalu ingin tahu gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya ngomong kenapa kok orang lempeng gitu ya. Jadi mungkin buat adik-adik di sini kalau dengerin, kalau misalnya mau maju ya itu nggak boleh lama-lama di zona nyaman. Gitu ya. Karena kalau pelajaran penting. Nah, jadi banyak orang itu nggak bisa sukses atau nggak bisa lebih maju lagi karena dia merasa udah di zona nyaman gitu loh. Ngapain sih? Sekarang udah cukup gitu loh. Tapi kalau yang prinsip saya dari dulu kayak karena memang saya bukan dari keluarga yang cukup mampu ya. Jadi saya kebiasaan kalau sudah di zona nyaman bentar, saya harus dobrak lagi kayak gitu. Karena saya ngerasa kayak potensinya itu masih bisa digali gitu loh. Kayak gitu. Waktu itu saya kepikiran bikin krim. Padahal bondo nekat ya sebenarnya juga ya karena memang sifat saya seperti itu orangnya. Gitu. Curious-nya tinggi. Iya, curiosity-nya tinggi dan juga itu tadi lah merasa bahwa ini kan aku ya mungkin waktu itu sudah dokter ya, mau koas lah ya udah hampir dokter gitu kan. Terus kalau cuman gini-gini aja mungkin ya udah biasa gitu ya. Terus ini ada tantangan baru. Iya, sebenarnya waktu itu nggak kepikiran buat cari uang sih, cuma pingin coba lah ya, mengeksploitasi kemampuan lah ya kasarnya. Eksplorasi gitu. Eksplorasi, salah bahas. gitu ya. Tapi dari eksplorasi itu akhirnya by accident keterusan bisnis kan. Jadi ya sebenarnya itu. Makanya saya sering terima kasih banget sama teman saya gitu. Dan kedepannya nanti bisnisnya mau dibawa kemana? Tetap mungkin nggak jauh-jauh juga dari sini sih. Ini sekarang lagi coba untuk ke badan, jadi lebih ke buat produk untuk badan. Maksudnya body? Body. Karena selama ini kan lebih ke fokusnya ke face gitu ya. Ini mulai ngerambah coba ke badan gitu. Ya itu tadi karena anggap aja kayak zona nyamannya harus ditembus terus gitu kan. Gitu. Tadi kepuasan berprofesi yang seperti sekarang itu tadi selain membuat orang menjadi percaya diri, kemudian dia punya nilai jual yang tinggi gitu. Kira-kira ada lagi nggak kepuasan, mungkin pernah nemuin 1-2 pasien yang agak spesifik kayak gitu? Biasanya yang kadang sangat happy itu adalah misalnya gini nih. Kita juga bantu pasien itu mencapai cita-citanya. Yang paling sering adalah pramugari. Ya, pramugari itu biasanya kan harus benar-benar perfect, nggak boleh ada cacatnya. Ya, jadi kalau saya dapat pasien pramugari jujur itu kayak beban banget gitu. Padahal luka kecil aja itu nggak boleh gitu kan. Oh gitu? Iya, nggak boleh. Karena memang ada luka itu nggak boleh. Jadi seringkali kadang pasiennya telepon terus bilang, "Dok, thank you, sekarang udah keterima di pramugari, bekas lukanya udah hilang." Kayak gitu. Terus misalnya kayak even di dalam gitu nggak boleh? Nggak boleh. Saya nggak tahu peraturannya gimana, tapi biasanya nggak boleh. Padahal menurut saya kayak tempat-tempat yang tersembunyi gitu lah ya. Terus scars gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi biasanya itu mempengaruhi kriteria penilaiannya juga. Terus yang kedua mungkin kayak keharmonisan rumah tangga. Jadi kadang ada pasien yang dia waktu aku suntik-suntik sambil curhat, suami saya gini, ngelirik perempuan lain dan lain-lain. Tapi ketika dia berubah jadi lebih cantik gitu, akhirnya suaminya balik lagi sama dia. Itu kan kayak hal yang nggak bisa dibayar dengan uang lah ya. Iya, kepuasan sendiri ya. Yes, benar. Gitu. Iya. Menarik. Oke, jadi banyak sekali ya insight dari Dr. Daniel ya terkait dengan bahwa ketika beliau memilih di estetik
dan dikombin dengan andrologi, ya kan, nggak akan menjadi satu kesatuan yang di estetik ada terkait dengan bagaimana kita bisa tampil menarik, ya kan, dan andronya terkait dengan anti agingnya tadi itu dan terapi hormonnya, sehingga bisa menjadi satu kesatuan dan bukan sekedar dokter juga, tapi juga bisnismen. Iya. Ya, separuh-separuh lah ya. Gitu. Iya. Itu jadi teman-teman di Enetop itu sih sharing dari Dr. Daniel dan menarik sekali sih, sehingga ada manfaat yang bisa diambil terkait dengan mulai karirnya dari nol, ya kan, kemudian pernah jatuh sakit hingga mulai lagi di tahun 2020 ya kan, awal ini kemudian kena pandemi, halah biasa karena dulu pernah dari nol, pernah jatuh juga dan mulai lagi kan. Ibaratnya bahwa mentalnya sudah terlatih di situ. Jadi kalau Anda teman-teman ya kan, kalau bilang mentalnya cuma seberapa, nih salah satu contohnya. Ini tadi yang menarik buat saya ketika cerita apa masa waktu sakit, tadi waktu jatuh tuh ekspresinya tuh enggak sedih gitu loh. Ya karena itu kayak apa ya, kayak pelajaran hidup kan gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya gini loh, kalau misalnya kalau kita jatuh, kalau yang disesali terus jatuhnya terus itu nggak selesai. Iya, betul. Ya kan Tuhan itu kan kasih kita masalah, itu pasti ada hikmahnya gitu loh. Dan kalau kita udah melewati, pasti bisa menertawakan diri kita waktu itu. Iya. Itu tadi yang saya amati benar-benar. Jadi artinya apa? Harus segera bisa bangkit ketika misalnya kita jatuh gitu ya. Jadi jatuh itu bukan diterpurukin, tapi jatuh itu dibangkitin. Iya, supaya jadi orang yang lebih kuat lagi. Benar gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih. Semoga menginspirasi yang lainnya. Terima kasih. Untuk episode kali ini ya kan, episode yang cukup unik dari seorang dokter estetik dan andrologi. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi subscribe ya kan, kemudian komen kalau apabila ada komen, ya, dan mungkin jadi like satu jangan lupa. Iya. Dan untuk yang sudah subscribe, bunyikan loncengnya supaya setiap kali Jumat kita terbit baru, terbit kayak orang ya. kita muncul baru akan dapat notifnya. Dan thank you juga untuk One East Penthouse and Resident, lokasinya asik banget di sini, ya kan, di apartemen bintang 5 nih di Surabaya Timur, ya, Bu Novi ya. Dan sekali lagi alamatnya mana? Pasena, Jalan Manyar Jaya 2 nomor 4. Oke, itu ya, kalau pengen sukses terus ya, Dok. Terima kasih. Sampai jumpa untuk episode berikutnya di Enetop. Dadah.